Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Sudah akhir tahun dan ini waktu yang tepat untuk memberikan informasi kepada Anda 10 sepatu terbaik versi Head Shoes Indonesia. Dari ratusan sepatu yang sudah kami coba di tahun ini, banyak sekali sepatu bagus, lantas membuat kami bingung memilih mana yang terbaik untuk kami rekomendasikan kepada Anda. Sepatu-sepatu yang kami pilih ini sudah mewakili dari nilai keseluruhan, tampilannya juga oke, desainnya menarik, kemudian juga durability-nya bagus, dan tentunya sepatunya cocok digunakan di segala jenis lapangan. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, inilah 10 sepatu terbaik versi Head Shoes Indonesia. Di nomor 10 ada Nike Paul George 5. Sepatu ini bisa dibilang sepatu sejuta umat karena sekarang harganya cukup terjangkau dan pilihan warnanya juga sangat menarik. Saya suka sepatu ini karena bobotnya cukup ringan, kemudian potongannya juga pendek, dan sekarang sudah empuk karena ada air strobel di bagian bantalannya. Sepatu ini juga memiliki keunggulan lain seperti dia bisa digunakan di lapangan outdoor karena memiliki outsole XDR dan juga bahan atasnya cukup elastis sehingga tidak membutuhkan waktu break-in yang cukup lama. Namun kekurangannya adalah sepatu ini memiliki karakter yang cukup ramping sehingga untuk Anda yang kakinya lebar, saya sarankan Anda untuk memilih upsize supaya tidak kesakitan ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian yang menjadi masalah lainnya adalah ketika digunakan untuk orang yang bobotnya berat, sepatu ini kadang mudah sekali kempes. Teman-teman saya banyak yang informasi seperti itu, mereka menggunakan sepatu ini dan bobotnya mereka di atas 100 kg, lantas terasa bantalannya mudah sekali kempes. Oke, di urutan ke-10 ada Nike Paul George 5. Lanjut di urutan ke-9 kita punya Puma All Pro. Sepatu ini cukup menyenangkan karena memiliki bahan ataupun cushion yang cukup empuk. Saya suka dengan penerapan Pro Foam Plus ini karena dari awal penggunaan sudah terasa nyaman sekali digunakan. Apalagi sepatu ini juga memiliki potongan yang pendek, jadi buat Anda yang suka lari-larian menggunakan sepatu ini akan sangat nyaman. Kemudian bahan atasnya juga memiliki kelenturan yang maksimal, jadi nyaman sekali dari awal penggunaan. Namun saya tidak menyukai dari kuncian ankle-nya dan di lidahnya juga mudah sekali bergeser ketika ikatan tali sudah mulai mengendur. Kemudian traksinya juga tidak sebagus itu karena bisa dibilang ini adalah sepatu yang paling mirip dengan Kobe 9, namun sebenarnya traksinya tidak sebagus Kobe 9. Kemudian harga jualnya juga cukup mahal sehingga Anda yang membelinya dengan harga retail tentu berpikir ulang apakah pilihan membeli Puma All Pro atau yang lain akan membingungkan Anda. Jadi inilah sepatu di urutan ke-9 yaitu Puma All Pro. Lanjut di nomor 8 kita punya KD 14. Sepatu yang tampilannya menarik, kemudian memiliki cushion yang cukup empuk. Sepatu ini cocok digunakan untuk Anda yang sudah bermasalah dengan lutut Anda dan menggunakan sepatu ini akan sangat nyaman. Kemudian bahan atasnya juga sudah lebih baik, jadi mudah sekali lentur di awal penggunaan mungkin ataupun 2-3 kali pemakaian sudah langsung nyaman karena sudah membungkus kaki Anda dengan baik. Namun sayangnya sepatu ini memiliki strap yang cukup pendek. Jadi mungkin buat Anda yang kakinya lebar menggunakan sepatu dengan strap seperti ini tidak akan mengasihkan dan tentunya memiliki tampilan yang tidak bagus. Tapi secara keseluruhan ini adalah sepatu yang paling aman untuk Anda seorang forward, guard, big man sekalipun pasti akan menyukai cushion dari Nike KD 14. Namun harga jualnya cukup mahal, di atas 2 juta. Dan sekarang adalah pilihan yang tepat untuk Anda ketika melihat sepatunya sudah dijual di bawah harga retail. Di urutan ke-8 kami punya KD 14. Lanjut di nomor 7 kami punya Diro Son of Chicago. Sepatu yang tampilannya retro namun memiliki performa yang cukup baik. Bahkan bobotnya juga sangat ringan meskipun tampilannya terlihat sepatu yang berat sekali. Namun ini adalah sepatu yang benar-benar membuat saya kaget setelah mencobanya karena ternyata seenak ini Diro Son of Chicago. Memang saat ini juga masih belum jelas apakah ini signature shoes Diro ataupun bukan. Namun demikian harga jualnya lebih murah dari Diro 11
dan kami suka sekali dengan sepatu ini. Tampilannya bagus, kemudian bounce-nya juga tidak berat, tidak juga keras, dan juga kunciannya terasa sangat baik. Sepatu ini bahkan cukup stabil, jadi buat semua kalangan, semua gaya bermain tentu akan nyaman menggunakan Diro Son of Chicago. Oke, di nomor 7 sepatu ini adalah yang paling layak. Nomor 6 kami punya Nike Kobe 6 Protro. Sepatu ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi, semua orang suka dengan Kobe 6 Protro. Mau itu guard, mau itu pemain cepat, mau itu big man yang bermainnya post up, suka sekali menggunakan sepatu ini. Keunggulan utamanya adalah sepatu ini sangat stabil, bisa dibilang salah satu yang terbaik yang pernah Nike buat. Namun saya tidak menyukai penerapan bahan atasnya yang membutuhkan waktu break in. Kemudian karakter sepatu ini juga cukup ramping, jadi buat yang kakinya lebar tentu akan kesakitan di awal penggunaan. Lantas harga jualnya juga di Indonesia sudah digoreng, Anda mungkin tidak akan mendapatkan sepatu ini dengan harga retail. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan untuk kami untuk menurunkan nilai ataupun rating sepatu ini ketimbang sepatu yang lain. Oke, secara keseluruhan Kobe 6 Protro ini memang sepatu yang cukup baik buat Anda yang bermain cepat, kemudian tampilannya juga bagus, bahkan pilihan colorway lain juga harganya gila dan tampilannya lebih keren lagi. Di urutan ke-6 kami sepakat untuk memasukkan Kobe 6 Protro ini. Untuk peringkat 5 kami punya DEM 7 Extended Play. Ada yang berbeda dengan versi regular yang membuat saya jatuh cinta terhadap DEM 7 Extended Play ini. Sepatu ini memiliki karakter yang cukup lebar sehingga buat Anda yang kakinya ramping mungkin saja bisa memilih downsize untuk sepatu ini. Kemudian insole dan midsole-nya sepatu ini benar-benar empuk. Sejak awal penggunaan Anda akan merasakan begitu nyamannya light strike di sini. Dan sepatu ini juga tampilannya cukup menarik. Ada pilihan colorway menarik lainnya juga yang keren-keren. Tentu Anda menjadi pusat perhatian ketika menggunakannya di lapangan. Namun sayangnya sepatu ini cepat sekali turun harganya. Adidas memang selalu memberikan diskon yang cukup besar sehingga banyak yang tidak ingin membelinya di awal perilisan dan sudah menunggu ketika harganya diskon langsung mereka beli. Dan ini adalah sepatu yang terbaik ketika Anda beli di bawah 1 juta rupiah karena selain performanya cukup oke, tampilannya menarik, kemudian fitnya juga lumayan oke. Paling-paling hanya kami merasakan seperti Adidas lainnya ada gejala slip di tumit, kemudian juga ada bahan-bahan fuse yang lumayan kaku, dan juga bahan atasnya ini ketika Anda sudah sering digunakan maka performanya akan menurun dan semakin tipis lagi. Oke, ini adalah sepatu di urutan kelima versi Headsys Indonesia. Masuk di posisi keempat ada Nike Kyrie 7, Kyrie Low 4, dan juga Kyrie 8. Ini yang terbaru dan ini yang sangat kami rekomendasikan karena jauh lebih empuk, kemudian lebih nyaman dengan peningkatan pada padding-padding, lidahnya juga lebih bagus, jadi kunciannya lebih nyaman. Hanya kurangnya adalah dia lebih berat ketimbang yang ini ataupun yang ini. Namun demikian, Kyrie selalu memuaskan untuk para pemain cepat karena traksinya sangat bagus. Kemudian juga sepatu ini kuat diandalkan di lapangan indoor, di lapangan outdoor, tidak akan ada kewalahan. Kemudian kunciannya juga sangat bagus, jadi buat Anda yang bermain cepat tentu menggunakan sepatu Kyrie akan sangat aman. Lantas kami merekomendasikan Kyrie 8 karena banyak sekali peningkatan. Walaupun sekarang harganya masih mahal, namun demikian ini adalah sepatu yang mungkin saja adalah sepatu terbaik yang ada di rumah Anda ketika Anda beli sepatu ini. Oke, di urutan keempat kami merekomendasikan Nike Kyrie 8 atau Kyrie 7 ataupun Kyrie Low 4. Di peringkat ketiga kami punya Nike Zoom GT Cut. Ini salah satu sepatu yang saya paling suka karena memiliki desain yang keren, kemudian bahannya berkelas sekali, dan juga sepatu yang sangat cocok untuk Anda yang bermain cepat, yang suka cutting di lapangan. Ini adalah sepatu rekomendasi saya. Lantas bantalannya juga sangat nyaman. Di awal penggunaan Anda juga akan langsung merasakan begitu nyamannya bantalan sepatu ini. Namun sayangnya sepatu ini cukup langka, dan buat Anda yang mencari sekarang mungkin akan kesulitan mendapatkan sepatu ini. Mungkin juga Anda bisa membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal, dan juga ada beberapa catatan yang perlu Anda ketahui ketika Anda membeli sepatu ini.
Ketahui juga kalau sepatu ini tidak sestabil Nike Kobe, jadi mungkin Anda banyak yang berpikir bahwa sepatu dengan potongan pendek ini adalah penerus Nike Kobe. Nyatanya tidak, karena sepatu ini memang memiliki potongan yang terasa miring, dan buat Anda yang menggunakan sepatu ini mungkin akan terasa midsole-nya tidak rata, dan hal itu akan menjadi masalah buat Anda yang terbiasa menggunakan Nike Kobe yang stabil. Lantas Anda menggunakan sepatu ini terasa akan aneh sekali. Namun demikian, ini adalah salah satu sepatu terbaik saat ini. Mungkin Anda juga bisa lihat di NBA banyak yang menggunakan ataupun di liga lainnya, karena ini memang sepatu yang sangat berkelas. Oke, di urutan ketiga inilah Nike Zoom GT Cut. Inilah juara 2 tahun ini adalah Curry Brand Curry 8. Sepatu ini nyaman banget, mungkin semua orang akan nyaman menggunakan sepatu ini karena begitu empuk, bahan atasnya elastis, dan sepatunya cukup ringan. Jadi buat lari-larian di lapangan ini akan sangat nyaman sekali. Impact protectionnya juga bagus karena menggunakan Under Armour Flow yang begitu tebal, kemudian juga empuk, jadi akan sangat nyaman. Sepatu ini juga terasa stabil sekali. Mungkin kekurangannya hanya ada beberapa, seperti traksinya tidak menimbulkan bunyi berdecit. Bagi sebagian orang itu cukup masalah. Kemudian beberapa reviewer luar sudah mencoba sepatu ini di outdoor, kami pun sudah mencobanya, namun mungkin mereka tidak melakukan dengan jangka panjang karena pada dasarnya sepatu ini tidak cocok untuk kegunaan outdoor. Kami sudah mencobanya, banyak sekali yang terkikis dalam penggunaan 5-6 kali pemakaian, kemudian kotor sekali, susah dibersihkan, dan ini bukan sepatu yang cocok untuk penggunaan di lapangan outdoor. Kemudian juga bahan depannya ini terlalu lentur, jadi banyak yang bermasalah ketika berhenti lurus. Mungkin jempol Anda akan merasakan sakit pada bagian depan ini. Namun demikian, ini adalah sepatu yang saya punya dan juga saya koleksi karena ini adalah Curry Brand pertama dan juga sangat nyaman sekali. Curry 8 ada di peringkat kedua. Juara tahun ini kami persembahkan ke Air Jordan 36. Sepatu yang desainnya menarik, tampilannya modern, bahan atasnya bahkan belum digunakan di sepatu basket lainnya, dan juga Anda yang menggunakan sepatu ini tentu sudah dilihat orang lain Anda adalah pemain basket yang berkelas. Sepatu ini juga memiliki bahan-bahan terbaik dan juga cushionnya ini membuat Anda jadi ingin lompat-lompat terus di lapangan. Jangan salahkan saya jika Anda sudah mencobanya dan ingin jadi lebih semangat bermain karena sepatu ini benar-benar nyaman. Kekurangannya mungkin buat yang pemilik kaki lebar, saya sarankan Anda untuk memilih sedikit upsize karena begitu ramping bagian depannya dan membutuhkan waktu beberapa kali pemakaian untuk membuat bagian depan ini jadi sedikit lebih melar. Kemudian traksinya ini tidak memiliki outrigger, jadi mungkin sebagian orang yang bermain cepat, yang suka bermanuver mungkin akan sedikit kesulitan, terutama digunakan di lapangan yang licin. Lalu di bagian pergelangan ini sekarang ada penurunan ketimbang Jordan 35 yang memang memiliki padding yang tebal. Di Jordan 36 ini memang tidak terlalu tebal, namun hal tersebut mampu memangkas bobot Air Jordan 36 jadi lebih ringan lagi. Oke, ini adalah sepatu yang membuat saya tidak banyak berkata-kata karena terasa nyaman sekali, enak sekali, dan ini adalah sepatu terbaik jika budget Anda masuk, dan langsung saja membeli Air Jordan 36 karena ini adalah sepatu terbaik versi kami. Oke, jadi sebenarnya banyak sepatu berkualitas lainnya yang ada di luar sana, dan mungkin bila kita memberikan informasi hingga 15, mungkin masuk juga nama-nama seperti Nike LeBron 19 ataupun Adidas Trey yang 1. Namun demikian, ini adalah 10 sepatu terbaik versi Head Shoes Indonesia, dan mungkin salah satu diantaranya juga adalah sepatu andalan kalian. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan selamat tahun baru 2022.